Halo, Shalom, selamat pagi anak-anak kelas 7B. Sekali lagi Mister ucapkan halo, Shalom, selamat pagi anak-anak kelas 7B. Mister berharap kalian bisa mendengar suara Mister. Jadi silahkan kalian bisa beri respon dan bisa segera untuk dapat menyalakan kamera kalian. Iya, terima kasih. Sudah ada pergerakan. Iya, terima kasih Vika Rosi, Wilbert, terima kasih. Ya, baru 2 anak. Ayo yang lain. Iya, terima kasih kan ya. Yang belum, ayo. Tolong dong segera dinyalakan kameranya dan jika ada kendala kalian bisa menginformasikan ya. Oke, baik. Terima kasih Keisha ya. Sudah menginformasikan ya. Terima kasih antara Giska, Andrea sudah menyalakan kamera. Ayo yang lain. Velin, terima kasih Velin. Mungkin kameranya bisa diturunkan sedikit Velin. Iya, oke ya. Terima kasih Gideon, terima kasih Dionysius, Madeline, terima kasih. Ya, sudah hampir setengah, sudah menyalakan kamera. Oke, terima kasih Kelly. Ya, oke, Mister berharap yang belum menyalakan kamera segera. Ya, yang ada kendala silahkan kalian bisa menginformasikan. Oke, di sini sudah ada Kezia sudah menginformasikan. Baik, terima kasih anak-anak kelas 7B. Seperti biasa ya, sebelum kita mengawali setiap proses pembelajaran ya, sebelum kita berkegiatan kita selalu awali dengan doa ya. Mari anak-anakku yang ada di rumah siapkan sikap kita, hati kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur Tuhan kami naikkan kepadamu di mana pada kesempatan pagi hari ini kami masih bisa menikmati nafas kehidupan yang baru, itu semua karena begitu besarnya kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ajari kami untuk selalu belajar mengucap syukur di dalamnya Tuhan. Di mana pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, anak-anak-Mu di kelas 7B akan melanjutkan proses pembelajaran terkait tentang keberagaman ras di mata pelajaran kewarganegaraan. Mampukan setiap kami untuk dapat menghargai setiap perbedaan yang ada Tuhan. Sebab kami yakin dan percaya itu semua karena ciptaan-Mu. Itu semua karena kebesaran-Mu saja Tuhan. Mampukan kami untuk selalu bergandengan tangan, untuk selalu merawat setiap perbedaan ini dengan baik Tuhan. Secara khusus Tuhan, Engkau berkati setiap kesehatan, kecerdasan, dan kepintaran anak-anak tempat ini. Biarlah hikmat-Mu boleh ada atas mereka, bahkan roh ketaatan dan kedisiplinan itu Tuhan, boleh tertanam dalam setiap hati dan jiwa anak-anak tempat ini. Kami sambut segala aktivitas kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih anak-anak. Ya, Mister akan absen kalian ya. Jadi bagi anak-anak yang Mister panggil, kalian bisa sebut hadir seperti itu. Oke. Tapi sebelum itu coba dong kameranya dipaskan di wajah kalian masing-masing ya. Setelah itu Mister ingin melihat anak-anak Mister di kelas 7B ini coba senyum sama-sama ya. Hitungan ketiga senyum sama-sama ya. Jangan tegang-tegang gitu ya. Mister takut kalau kalian tegang ya. Nah, oke, sudah ya. Hitungan ketiga, senyum sama-sama ya. 1, 2, 3. Oke, begitu ya. Jadi kita harus mengawali setiap hari itu dengan senyuman ya. Karena dari senyum itu kalian bisa memberkati banyak orang. Mungkin ada orang yang lagi sedih, tapi melihat senyummu, wah senyumnya manis atau senyumnya lucu. Nah, orang lain senang akhirnya perasaannya ya. Jadi harus jadi berkat anak-anakku ya, jadi teladan bagi banyak orang. Oke, kita awali dari absen pertama ada Junior. Halo Junior. Oke, tidak ada Junior ya. Lalu ada Asa. Baik. Kemudian ada Atara Yiska. Hadir, Mister. Baik. Kemudian ada Shelin. Hadir, Mister. Baik. Lalu ada Dionysius. Hadir, Mister. Weh, Dionysius, latarnya keren sekali. Di hutan Kalimantan itu? Atau di mana? Wih, tampaknya hijau dan berkabut ya. Luar biasa Dionysius nih. Lalu ada Evelina. Hadir, Mister. Baik. Lalu ada Vika Rosi. Hadir, Mister. Baik. Kemudian ada
Gideon. Hadir, Mister. Baik. Kemudian ada Ide Bagus. Hadir, Mister. Baik. Lalu ada Kaidan. Hadir. Baik. Kemudian ada Kania. Hadir, Mister. Oke. Lalu ada Kelly. Oke, Kelly. Lalu ada Kezia. Hadir, Mister. Baik. Lalu ada Madeline. Oke, Madeline. Lalu ada Mikaela. Hadir, Mister. Baik. Lalu ada Queen Asia Donda. Hadir, Mister. Oke. Lalu ada Wilbert. Hadir. Baik. Dan yang terakhir ada Warren. Hadir. Baik. Terima kasih anak-anakku kelas 7B. Ya, kalian luar biasa ketika merespon panggilan dari mistermu. Ya, dibutuhkan respon yang baik ya, dan kalian sudah melakukannya dengan sangat baik. Oke, di mana kita lanjut ya untuk pembelajaran kita di minggu lalu kita sudah belajar ya tentang pentingnya keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika ya. Minggu lalu kita masuk di bagian ras. Ya, benar ya. Penjelasannya Mister sudah tampilkan waktu itu ya, nanti Mister akan berikan PowerPoint-nya untuk kalian ya. Di mana kita akan lanjut ya. Mister berharap kalian bisa simak dengan baik ya, karena Mister akan berikan satu cuplikan video pembelajaran tentang keberagaman ras yang ada ya. Di mana jika kalian perhatikan di sini anak-anakku ya. Mister akan tampilkan. Oke, baik anak-anak. Ya. Mister akan tampilkan. Kalian bisa perhatikan di sini ya. Mohon maaf tadi ada kendala sedikit ya, sehingga harus keluar. Ya. Ya, dimana kita lanjut materi kita minggu lalu ya, kita akhiri di bagian ras ini. Jika kalian perhatikan ya anak-anakku, di mana dijelaskan di sana bahwa ras ya adalah kelompok yang karakteristik fisiknya dijiwai dengan signifikansi sosial ya. Ras merupakan konsep dari hasil individu-individu yang memberi makna sosial pada seperangkat karakteristik yang mereka anggap menonjol. Ya, ini jelas. Dalam penampilan fisik seseorang, kalian bisa perhatikan ya, seperti warna kulit, warna mata, warna rambut, dan struktur tulang atau rahang. Itu terkait dengan ciri-ciri dari ras tadi ya, kita bisa lihat dari warna kulit, bentuk rambut, bentuk rahang. Ya, di mana ras ya adalah suatu kategori atau pengelompokan sejumlah orang berdasarkan karakteristik fisik tubuh ya, seperti warna kulit, bentuk dasar tengkorak, kepala, tekstur rambut, bentuk mata atau hidung, dan atribut-atribut fisik lainnya yang sangat subjektif ya. Dilihat dari segi ras ya anak-anakku,
Dan persebarannya kalian bisa perhatikan di sana bahwa manusia dibedakan menjadi ras Mongoloid, Negroid, Kaukasoid, Australoid, dan ras-ras khusus ya seperti yang Mister sampaikan minggu lalu ada ras Bushman, Vedroid, Polynesian, serta Ainu. Nah, kita lihat yang pertama, ada ras Negroid. Ya, jika kalian perhatikan di mana golongan Negroid mempunyai sifat seperti orang Negro, tetapi mereka bukan keturunan Negro. Di mana ras Negro memiliki ciri-ciri rambut keriting, perawakan kecil dan berkulit hitam. Golongan ras Negroid ya tersebar di Semenanjung Malaka dan orang Miskrokopi di Pulau Andaman. Ya, itu untuk ras Negroid. Contoh yang kedua, ada ras Vedoid. Kalian bisa perhatikan ya, di mana golongan Vedoid berasal dari Sri Lanka ya. Ras-ras ini memiliki ciri-ciri hidung pesek, dahi cekung, kulit coklat, cenderung terang, mempunyai tonjolan mata, ya, bentuk mulut besar dengan bibir tipis, rambut berombak dan berwarna hitam kasar, serta tinggi-tinggi ya, tinggi badan rata-rata mereka dari 153 sampai dengan 158 cm. Di mana ras Vedoid saat ini dapat dijumpai pada suku Sakai di Siak, Kubu di Jambi, Enggano, Bengkulu, Mentawai, Tola-Tokea, dan Tomuna di Kepulauan Muna. Ya, satu cuplikan video pembelajaran untuk kalian bisa memperhatikan ya terkait jenis-jenis ras yang ada ya. Kalian bisa belajar dari cuplikan video pembelajaran ini. Ya, selamat menyaksikan anak-anakku. Kalian sudah simak tadi ya. Macam-macam ras yang ada tersebar di wilayah Indonesia, di mana tadi Mister garis bawahi ada ras Proto Melayu dan Melayu Dutro ya, di mana kalau Proto Melayu ini ras yang tertua ya di wilayah Indonesia dan Dutro Melayu ras yang termuda. Ya, di sana ada beberapa suku yang memiliki ciri-ciri seperti ras yang tadi sudah disampaikan ya, Proto dan Dutro itu. Ya, jadi kita patut bersyukur dan bangga ya anak-anak. Ya, di mana kita bukan hanya memiliki keberagaman etnik, budaya, suku, agama saja, tetapi banyak yang kita miliki, termasuk ras. Ya, jadi kita patut bersyukur, apalagi ditambah bangsa Indonesia pernah dijajah oleh bangsa asing seperti Belanda, bangsa Eropa, kemudian Jepang. Ya, kita bisa merasakan, kita bisa melihat ya bagaimana mereka juga memberikan dampak terhadap bermacam-macam jenis ras yang ada, ya, memberikan warna bagi bangsa kita juga. Ya, kita lanjutkan lagi, ya. Itu untuk jenis-jenis ras tadi ya. Lalu di bagian D kalian bisa perhatikan ya, ada keberagaman antar golongan ya, di mana dalam interaksi keseharian masyarakat multikultural atau masyarakat yang memiliki banyak sekali keberagaman ya, tampak berbagai golongan yang tersusun baik secara hierarki, vertikal maupun horizontal tadi ya. Adapun secara horizontal ditandai dengan kenyataannya adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku, bangsa, agama, adat istiadat dan kedaerahannya. Ya. Lalu di bagian E, ya, di mana bicara tentang keberagaman sosial budaya. Ya, Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keberagaman sosial dan budaya, di mana bentuk keberagaman sosial dan budaya meliputi perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan tari-tarian, bahasa, makanan khas, rumah adat, dan pakaian adat. Itu sebabnya mengapa minggu lalu Mister minta setiap kalian untuk mencari, ya, kurang lebih ada 20 ya provinsi yang ada di Indonesia. Kita kan terdiri dari 34, Mister hanya minta 20. Termasuk kalian bisa boleh juga lengkapi dengan tari-tarian. Ya, setiap provinsi cukup satu. Ya. Kemudian jenis rumah adatnya apa namanya, lalu ada makanan khasnya. Ya. Itu Mister nggak asal-asal
kasih tugas untuk kalian saja ya. Dari sana Mister berikan tugas supaya kalian juga bisa melihat ya, meskipun belum bisa berkunjung atau belum ada kesempatan berkunjung ke sana ya, tetapi dari kalian searching di internet kalian bisa melihat ya keberagaman yang kita miliki. Ya. Hanya 20 yang Mister minta waktu itu, dan kalian sudah kumpulkan di LMS. Mister ucapkan baik terima kasih yang sudah mengumpulkan tepat waktu kala itu ya. Oke, itu sebagai penutup materi kita di bagian A ya, bicara tentang faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Ya. Saat ini ya kita akan masuk ya di bagian B ya. Untuk PowerPoint kalian bisa akses di LMS Moodle ya. Mister sudah taruh di sana juga ya. Untuk di bagian B ini kita akan masuk dalam materi pentingnya keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Mister ajukan pertanyaan dulu untuk kalian. Kalian boleh menyampaikan pendapat kalian secara pribadi ya. Menurut kalian, anak-anakku di kelas 7B, keberagaman itu penting nggak sih? Punya manfaat tidak? Keberagaman itu menurut kalian, coba punya manfaat tidak bagi bangsa kita? Oke, terima kasih Vika Rosi. Menurut Vika Rosi punya manfaat. Ada yang lain? Oke, ini pandangan-pandangan yang luar biasa anak-anak kelas 7B. Penting, ya keberagaman itu penting. Biar tidak seragam semua, ya. Penting dan punya manfaat. Coba Mister tanya dulu dari Vika Rosi, manfaat dari keberagaman itu bagi bangsa kita untuk apa sih? Coba menurut Vika Rosi. Manfaat dari Supaya keberagaman. bisa mengenal perbedaan Indonesia. Oke, luar biasa Vika Rosi untuk dapat mengenal kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Terima kasih Vika Rosi. Lalu menurut Atta Rajiska, jadi penting keberagaman itu. Ya, kira-kira keberagaman itu punya fungsi nggak sih bagi bangsa kita? Ada manfaatnya nggak sih? Ada. Seperti apa Biar- contohnya? Biar kita bisa kenalin budaya lain, Mister. Oke, supaya kita bisa belajar dan mengenal budaya orang lain. Oke, terima kasih. Jawabanmu dan Vika Rosi luar biasa. Oke. Yang terakhir dari Shelin. Ya, Shelin jawab penting dan punya manfaat. Coba sampaikan Shelin manfaat dari keberagaman yang kita miliki seperti apa? Manfaatnya adalah Ya, manfaatnya adalah bisa membantu satu sama lain jika ras tersebut pintar di satu bidang. oke, bisa saling membantu ya. Ya, karena setiap manusia, setiap orang punya keterbatasan dan punya kelebihannya masing-masing. Oke, rata-rata jawaban dari Vika Rosi, Atta Yuska dan Shelin sangat baik. Ya, kalian sadar ya betapa pentingnya keberagaman. Bukan hanya kita belajar tentang budaya kita saja, tetapi kita perlu ya tahu. Bahkan kalau bisa kita belajar budaya orang lain. Tentunya budaya bangsa Indonesia yang kita miliki. Ya, tetapi manfaat yang jauh lebih besar lagi ya adalah di mana ya negara kita bisa menarik wisatawan. Karena apa? Karena Indonesia dikenal dengan identitas yang memiliki banyak keberagaman. Ya, kalian tahu tidak anak-anakku kelas 7B ya. Bagaimana wisata ya warga negara asing ketika mereka berkunjung ke Indonesia, ya mereka bukan semata-mata hanya menghabiskan uang mereka saja untuk menikmati liburan, tetapi mereka ya punya kesempatan niat datang ke Indonesia untuk belajar, ya mengenal tentang budaya yang kita miliki. Ya, kalau kalian tidak percaya, kalian nanti bisa searching di YouTube ya.
di mana warga negara asing itu sampai rela mereka hidup di Indonesia untuk belajar suatu tradisi, kebudayaan. Ya, itu. Beberapa minggu yang lalu, Mister sempat cari ada warga negara asing yang bisa memainkan alat musik gamelan Jawa waktu itu. Ada yang bisa nyinden. Terus ada yang Mister temukan lagi juga perempuan, ya warga negara asing bisa menyanyikan lagu yang berasal dari Sumatera Utara, berjudul apa waktu itu Mister ingat? Oh, Alusiau. Nah, bayangkan warga negara asing datang bukan hanya sekedar mereka menghamburkan uangnya, tapi mereka belajar budaya kita. Ya, oleh sebab itu, mengapa kita sebagai bangsa Indonesia yang memiliki banyak kekayaan budaya, terus kita malas belajar? Ya, itu pertanyaan buat kita, pertanyaan buat generasi muda. Ya, jangan sampai sekali lagi tradisi kebudayaan yang kita miliki diambil paksa oleh negara lain. Ya, karena kita tidak mau mempelajari, karena kita tidak mau merawat dan melestarikan itu semua. Ya, kita perlu belajar dari pengalaman-pengalaman beberapa tahun-tahun yang lalu. Ya, bagaimana tradisi kebudayaan yang kita miliki itu diakui oleh negara lain. Sehingga di situ kita baru marah, di situ baru kita bereaksi. Tetapi ketika tenang saja kita malas untuk belajar, malas ingin tahu. Ya. Dari jawaban Vika Rossi, Atta Regiska, dan Shelin, Mister berharap anak-anak SMP Tunas Daud generasi muda ya sadar betapa pentingnya keberagaman yang kita miliki. Ya, sebab itu adalah identitas. Bicara identitas berarti tanda pengenal kita sebagai bangsa Indonesia yang dikenal oleh bangsa-bangsa asing. Ya, dikenal sebagai bangsa yang multikultural, ya, bangsa yang besar yang memiliki banyak perbedaan, banyak keberagaman. Ya, penjelasan bagian B kalian bisa perhatikan anak-anakku. Mengapa saat ini kita masuk ya belajar tentang pentingnya keberagaman? Ya, itu di awal Mister ajukan pertanyaan ya untuk kalian tadi dan kalian mampu menjawab dengan baik. Ya, di mana pentingnya keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika? Seperti apa yang Mister sampaikan tadi ya. Bicara tentang keberagaman berarti bicara tentang identitasmu, identitas kita sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang besar. Ya. Jika Indonesia dikenal hanya memiliki satu budaya saja, ya bangsa asing malas datang ke sini. Ya, tetapi karena Indonesia memiliki banyak sekali tradisi kebudayaan, ya itu yang membuat bagaimana wisatawan itu mau datang, wisatawan itu mau belajar, ya akan tradisi dan kebudayaan setiap kalian. Ya, kalian bisa perhatikan anak-anakku, di mana Indonesia ya adalah negara yang beragam, ya negara yang besar, negara yang multikultural, negara yang terdiri atas berbagai macam jenis perbedaan. Ya, dari segi etnik, bahasa, kebudayaan, agama dan keyakinan yang ada. Ya, itu. Oke, tunggu sebentar ya anak-anak. Mohon maaf ya anak-anak tadi terpotong sedikit karena ada hal terkait kelas kalian ya. Mister lanjut ya, kalian bisa perhatikan ya slide yang Mister tampilkan ya, di mana sekali lagi kita adalah bangsa yang besar anak-anakku, terdiri dari berbagai macam perbedaan keberagaman yang ada ya. Meskipun demikian ya, di mata hukum nasional ya semua warga negara apapun identitas sosialnya ya, apapun perbedaan keyakinan, apapun tradisi, apapun suku yang kalian miliki, ya, mendapat perlakuan, pengakuan, dan perlindungan yang sama. Itu sebabnya nanti ketika kalian naik di kelas 8, kalian akan masuk, ya, di Mister sampaikan saja untuk materi kewarganegaraan kelas 8, bicara tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ya, di sana nanti memuat tentang hak
Ya, hak kita sebagai warga negara. Ya, di mana kebebasan kita menyampaikan pendapat, kebebasan kita untuk memeluk keyakinan, kebebasan kita untuk beribadah, kebebasan kita untuk berkumpul, berserikat, itu dijamin, dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Itu sebabnya di kelas 7 saat ini kalian hanya diingatkan, disinggung sedikit. Karena nanti di kelas 8 kalian akan tahu lebih dalam lagi terkait ya tentang identitas kita sebagai bangsa yang besar, bangsa Indonesia. Meskipun terdapat keberagaman, terdapat perbedaan yang ada, tetapi di mata hukum ya kita sama. Kita punya hak dan kewajiban yang sama. Ya. Oleh karena itu, ya, konsep membangun Indonesia dalam Bhinneka Tunggal Ika juga menjadi komitmen para pendiri bangsa, menjadi konsep ideal yang dicita-citakan dan menjadi alasan perlu mendirikan negara Indonesia yang satu, menaungi begitu banyak keberagaman. Jika kalian perhatikan, ya kata perlu mendirikan negara Indonesia yang satu. Mengapa tidak dijelaskan atau tidak dikatakan di sana perlu mendirikan negara agama atau negara suku? Nah, ingat, Indonesia bukan terdiri dari satu agama, satu suku saja, tetapi banyak. Ya, oleh karena itu ditekankan di sana bahwa perlu mendirikan negara yang satu di tengah keberagaman yang ada, di tengah perbedaan yang ada, yaitu menaungi setiap bentuk keberagaman yang kita miliki tanpa perlu lagi, tanpa harus lagi ya mempermasalahkan setiap perbedaan yang ada. Ya, ini penting. Ya, di mana hakikat pertama jika kalian perhatikan ya, kata yang ditulis di pita yang dicengkram oleh burung Garuda sebagai dasar negara kita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu kata Bhinneka Tunggal Ika ini berasal dari bahasa apa? Anak-anak kelas 7B? Kata Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa apa? Sanskerta. Sanskerta. Terima kasih Wilbert. Ya, ini materi kelas 6 biasanya pernah disampaikan ya, Wilbert. Terima kasih. Bahasa Sanskerta di mana pengarang dari kitab tersebut bernama Empu siapa? Empu siapa? Ayo silakan cari di internet pakai perangkat kalian. Coba. Empu siapa? Pengarang kitab yang disampaikan oleh Wilbert tadi. Berasal dari bahasa Sanskerta. Ditulis dalam kitab Sutasoma yang dikarang oleh Empu. Empu siapa? Coba, satu anak. Pengarang kitab Sutasoma tentang Bhinneka Tunggal Ika, yaitu Empu siapa? Terima kasih Gideon. Ya, Empu Tantular. Ya. Ini penting ya karena di kelas 8 ini juga keluar nanti. Ya, kalian akan dapatkan materi itu. Ya, di kelas 7 semester 2 kalian diingatkan sedikit ya. Jika kalian perhatikan, ya jelas apa yang disampaikan oleh Wilbert dan Gideon. Ya, kata Bhinneka Tunggal Ika adalah bahasa Sanskerta, ya, yang ditulis di kitab Sutasoma, di mana pengarangnya adalah Empu Tantular. Ya, di mana sebelum Indonesia ini ada, ya kita dulu masih bernama Nusantara. Terdapat dua agama besar, dua agama mayoritas kala itu. Ya, Hindu dan Buddha. Ya, dua cagar budaya tersebut ya masih ada sampai saat ini sebagai sarana edukasi untuk kalian belajar. Pertama ada di Magelang, ya, Borobudur, Candi Borobudur, letaknya di Magelang, Jawa Tengah. Lalu ada Prambanan, ya, di Yogyakarta. Itu menggambarkan bagaimana Nusantara dahulu ya terdiri dari dua perbedaan agama yang besar, ya Hindu dan Buddha.
Ya, tetapi mampu hidup rukun, bisa hidup rukun. Ya, karena apa? Karena memegang teguh prinsip Bhinneka Tunggal Ika ini. Berbeda, tetapi pada intinya adalah satu. Ya. Kalau dijelaskan, Mr. kutip materi di kelas 8, kalau tidak kelas 9, ya, bahwa ajaran Siwa dan Buddha ya berbeda. Ya, mereka dua zat yang berbeda, tetapi yang namanya kebenaran tidak ada yang mendua. Kebenaran itu hanya satu. Ya, itu yang disampaikan. Ya. Selain didasari oleh latar belakang sosial budaya, geografi dan sejarah yang sama, persatuan bangsa Indonesia juga didasari oleh kesatuan pandangan, ideologi. Ya, bicara pandangan, bicara ideologi berarti suatu hal yang kita yakini akan kebenarannya. Ya, yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, tidak ada yang lain. Dan falsafah hidup dalam berbangsa dan bernegara, ya, yaitu Pancasila tadi. Ya. Kalian bisa perhatikan di mana pandangan ideologi dan falsafah hidup bangsa Indonesia secara holistik ya tercermin dalam sila-sila Pancasila yang menjadi dasar negara. Di mana kita ambil contoh satu sila yang pertama. Sila pertama bunyinya seperti apa anak-anakku kelas 7B? Satu anak boleh langsung bicara. Sila pertama bunyinya? Ketuhanan yang Maha Esa. Oke, terima kasih Wilbert. Ketuhanan yang Maha Esa, bukan ketuhanan yang menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, bukan ya? Ya, bukan. Karena apa? Karena itu sudah final. Ya, ketuhanan yang Maha Esa itu sudah final. Ya. Ketika para pendiri bangsa kala itu ya musyawarah untuk mencapai kata mufakat, ya, untuk merumuskan Piagam Jakarta. Waktu itu Piagam Jakarta di sila pertama. Ya. Di mana apa yang disampaikan Wilbert benar, ya. Untuk sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Ya, di mana sila pertama ini ya menjadi kunci ya yang nantinya akan menjabarkan sila-sila yang lain. Ketika kita bertakwa, ketika kita hidup melekat dengan sumber kehidupan yaitu Tuhan itu sendiri. Ya. Bagaimana sikap kita juga harus mencerminkan karakter-karakter yang kita sembah, yaitu Tuhan. Itu sebabnya mengapa sila kedua ya saling berkaitan dengan sila pertama. Begitu juga sila-sila berikutnya. Ya, mereka menjadi satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Ya. Bhinneka Tunggal Ika ya berasal dari ungkapan Jawa kuno. Ya, Bhinneka Tunggal Ika dikutip dari sebuah kakawin, ya, kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular. Apa yang disampaikan oleh rekan kalian benar sekali tadi. Ya. Saat pemerintahan kerajaan Majapahit ya sekitar abad ke-14 kala itu, ya Indonesia belum ada. Ya, negara kita waktu itu masih bernama Nusantara. Ya, masih dipimpin oleh kerajaan-kerajaan. Ya, sementara itu kesatuan pandangan, ideologi dan falsafah hidup bangsa Indonesia secara eksplisit ya tercantum dalam lambang negara yang bertulis Bhinneka Tunggal Ika. Harusnya ya kita sebagai bangsa Indonesia sadar ya bahwa kita terdiri atas berbagai macam perbedaan. Ya, ketika kita memandang lambang negara kita, di sana diingatkan bahwa Indonesia ini besar, Indonesia ini beragam, bineka. Tetapi pada intinya kita adalah satu, kita ini bersaudara. Ya, kita punya sejarah yang sama. Bagaimana sejarah bangsa kita pernah menderita 3,5 abad lebih, ya, ditekan, ditindas oleh penjajah. Ya, bagaimana kita tidak sama? Kita punya sejarah yang sama, yang tidak bisa kita istilahnya tidak bisa kita bantah. Ya, itu sudah jelas. Ya. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika ya tidak hanya menjadi pelengkap ya Garuda sebagai penghias dinding saja. Ya, bukan hanya sebagai penghias kelas kita. Ya.
tetapi harus dipahami maknanya dengan baik. Ya, di mana Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ya, mengungkapkan bagaimana persatuan dan kesatuan yang berasal dari perbedaan. Sekali lagi, di mana persatuan dan kesatuan berasal dari keberagaman atau perbedaan, baik keberagaman suku, ras, agama, antar golongan maupun sosial dan budaya. Tetapi kita dituntut untuk bisa bersatu. Tidak lagi terpecah belah. Tetapi mengapa akhir-akhir ini, mengapa saat ini bangsa kita mudah sekali terpecah belah? Karena perbedaan. Kita patut belajar dari sejarah. Kita patut belajar dari para pendiri bangsa kita. Di mana Insinyur Soekarno mengungkapkan, ya jangan sekali-kali melupakan sejarah. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan-pahlawannya. Kita harus belajar kembali dari sejarah yang ada. Jangan lagi kita mempermasalahkan perbedaan yang ada. Karena perbedaan yang ada sudah dari zaman dahulu. Sebelum Indonesia ini ada, anak-anakku. Ya, dari zaman kerajaan dulu kita ini sudah banyak memiliki perbedaan satu dengan yang lain. Ya, sedikit lagi sebelum kita akhiri. Ya, dimana jika kalian perhatikan, hingga kini, Bhinneka Tunggal Ika masih menjadi semboyan pemersatu yang tepat bagi bangsa yang penuh dengan keberagaman ini. Ya, sampai saat ini kata Bhinneka Tunggal Ika ya sebagai bingkai yang mengikat setiap perbedaan kita masih tetap ya sesuai sampai detik ini. Ya, bayangkan 76 tahun bangsa kita ya merdeka, diikat setiap perbedaan itu jangan sampai terlepas dengan kata Bhinneka Tunggal Ika untuk tetap bersatu, untuk tetap kokoh kuat, bergandengan tangan satu dengan yang lain. Ya. Bicara dasar negara, bicara tentang gotong royong, semangat gotong royong. Ya, itu adalah jati diri kita. Ya. Dan yang terakhir, di bagian A kalian bisa perhatikan di mana landasan hukum Bhinneka Tunggal Ika ini. Ya, yang pertama adalah landasan hukum adalah dasar hukum bagi berlakunya sebuah ketentuan. Yang kedua, landasan hukum Bhinneka Tunggal Ika terdapat pada pasal 36A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kalian bisa cari di internet itu, ya. Apakah benar yang Mister katakan? Kalian bisa cari di sana, ya. Untuk itu, ya, sekali lagi generasi muda, ya, kalian patut dan perlu melihat kembali, ya, setiap keberagaman yang kita miliki adalah suatu anugerah, pemberian, di mana Tuhan menganugerahkan, memberikan pemberian secara cuma-cuma bagi bangsa kita. Dan tugas kita tidak bisa merubah itu, tidak bisa merubah setiap perbedaan yang ada. Tugas kita merawat itu semua, menjaga itu semua dengan baik. Ya, karena itu adalah anugerah yang Tuhan titipkan, yang Tuhan berikan. Ya, sebagai aset, kekayaan, identitas kita, tanda pengenal kita sebagai bangsa yang besar. Ya, itu untuk materi kita pada pagi hari ini. Ya, pengenalan singkat terkait tentang pentingnya keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ya, bisa ucapkan banyak terima kasih sekali lagi bagi anak-anakku kelas 7B. Ya, dari awal kalian sudah semangat antusias ya, sudah berani menyampaikan pendapat. Ya, itu Mister senang ya. Tidak perlu malu-malu atau takut salah, ya jangan ya. Namanya orang belajar itu salah itu wajar. Ya, dari kesalahan itu kita belajar supaya kita tidak salah lagi, supaya kita bisa benar. Ya. Jadi dalam proses kegiatan pembelajaran sekali lagi anak-anakku jangan malu-malu untuk menyampaikan pendapatmu. Ya, berani berbicara. Ya, tentunya berani berbicara sesuai dengan konteks pembelajaran yang ada. Ya, oke, seperti itu untuk materi kita. Silahkan yang belum menyalakan kamera bisa segera untuk menyalakan kamera. Ya, terima kasih Andrea, Vika, Rossi, Wilbert, Atara, Yiska, Kania, Madeline, Asa, Gideon, terima kasih.
Masih ada beberapa anak lagi, ayo. Yang belum menyalakan kamera, bisa segera nyalakan kameranya. Ya, ada Asa. Iya, terima kasih Dionysius. Ya, Junior, terima kasih. Ya, lain kali tidak boleh terlambat lagi ya. Oke, baik. Terima kasih bagi anak-anak yang sudah dengan segera menyalakan kamera. Mister minta tolong kesediaan dari Kania bisa pimpin kita berdoa mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan Kania. Teman-teman dan Mister, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami sudah selesai pelajaran PPKN, berkati kami agar kami sekarang bisa istirahat dengan baik. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Kania, terima kasih anak-anak kelas 7B. Kalian luar biasa. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, direspon ya. Kalau enggak, sampaikan. Kalau bermasalah, silakan sampaikan. Kalau sampai Miss panggil nanti sampai 4 kali, kamu tidak 5 kali tidak menyaut, Miss keluarkan nanti. Masuk waiting room aja. Oke? Baik, anak-anak, kita akan mulai pembelajaran bahasa Indonesia kita pada hari ini. Kita berdoa dulu. Saya minta Gideon, silakan pimpin doa dulu. Teman-teman, mari kita berdoa. Yesus, sebentar kita akan belajar bahasa Indonesia. Tuhan memberkati Mister agar bisa mengajar kita dengan baik Tuhan. Dan Tuhan tolong juga melindungi device atau internet kami agar kami tidak disconnect. Tuhan, haleluya, amin. Oke, baik. Terima kasih Dion yang sudah memimpin doa pembelajaran kita pada hari ini. Oke, misalkan absen, silakan kalau namanya yang Miss panggil silakan jawab ya. Oke. Asa. Ada Asa? Tidak ada ya? Ini kemana Asa ini? Udah sampai 3 kali berturut-turut dia tidak ikut pembelajaran. Asa ada? Ketua? Asa ada izin nggak? Enggak ada. Oke, dia berturut-turut tidak ikut pembelajaran. Felin. Ya, Miss. Vika. Gideon. Hadir, Miss. Desrama. Kezia. Atara. Queen Asia. Hadir, Miss. Kelly, oke. Dion. Iya, Miss. Junior. Hadir, Miss. Kedan. Open kameramu, Kedan. Kania. Hadir. Madeline. Hadir, Miss. Mikaela. Hadir, Miss. Quincy. Ada Quincy? Oh, pindah sekolah ya. Weren? Hadir. Enggak. Wilbert? Hadir. Selin? Hadir. Oke, baik anak-anak. Oke, dengarkan Miss dengan baik. Hari ini adalah pertemuan terakhir untuk pembelajaran buku fiksi dan non-fiksi. Oke, nanti kita akan ada tugas keterampilan
Ya, nanti akan Miss jelaskan bagaimana cara pengerjaannya. Lalu hari Senin kita akan masuk pada ujian harian. Ya, hari Senin ada ujian harian, silakan persiapkan diri kalian. Dan kalau hari Senin jadi PTM, berarti beberapa di antara kalian akan ikut PTM, lalu sebagian lagi akan ikut online, ya. Oke? Oke ya, maka dengan itu persiapkan diri kalian dengan baik. Oke, sebentar. Miss siapkan materi kita. Sebentar. Oke, anak-anak yang menjadi bagian dari keterampilan, ya. Kalau biasanya hal-hal yang berbicara tentang keterampilan kita pasti membuat sesuatu, nah keterampilan ya. Nah di sini bukan berarti Miss kita akan buat buku fiksi dan non fiksi ya, bukan ya. Belum tahapnya di kita untuk buat buku fiksi dan non fiksi. Lalu apa yang dibuat? Ada hal yang harus kita lakukan dalam materi buku fiksi dan non fiksi. Lihat di sini. Semua arahkan pandangannya pada komputer kalian. Hal yang berhubungan dengan buku fiksi dan non fiksi ada yang namanya peta konsep, ya. Ini 1, 2 rangkuman, 3 sinopsis. Sinopsis, ya. Kalau peta konsep dia boleh diterapkan di buku fiksi, buku fiksi dan non fiksi. Ya. Sedangkan rangkuman dia hanya berlaku untuk buku non fiksi. Ya, sedangkan sinopsis dia berlaku untuk buku fiksi. Paham sejauh ini? Paham sejauh ini? Paham. Oke. Peta konsep bagi kalian, siapa yang sudah pernah buat peta konsep? Coba raise hand yang sudah pernah buat peta konsep. Bagan kalau bahasa ininya. Bahasa yang sering muncul, bagan. Pernah? Yang lainnya belum pernah? Oke, ada beberapa yang sudah pernah, ada yang belum ya. Peta konsep itu atau garis ulur, ya, dia adalah berisikan ringkasan, ya, kurang lebih seperti ini. Kiat memandu acara. Jadi ini judul pokoknya. Ini adalah rincian-rincian. Di sana dikatakan kiat memandu acara, ada dari MC, ada moderator, ya. Lalu dari situ kita lihat lagi, MC itu apa sih? Kualifikasinya seperti apa? Perannya apa? Rinciannya apa? Nanti bisa juga dijelaskan di sini. Pengertiannya apa? Kualifikasinya apa saja? Perannya apa saja? Rinciannya apa saja? Atau kalau pada buku modul pada contoh kita mau buat, silakan buat peta konsep mengenai unsur.
unsur buku fiksi. Kalau ini judulnya, berarti kira-kira apa saja kita bisa buat? Kita mau bagi atas berapa? Dari pemahaman kalian, unsur buku fiksi ada berapa? Ada berapa? 6. Belum, sebelum ke-6 ada terbagi atas 2. Yang pertama intrinsik. Oke ya, ekstrinsik. Lalu intrinsik tadi seperti kata Vika ada 6. Contohnya tema, alur. Nah, alur di sini terbagi lagi. Alur maju, mundur, dan campuran. Seperti itu kurang lebih mengenai peta konsep. Paham anak-anak? Paham? Paham. Paham. Yang lainnya? Paham. Paham. Oke ya, jadi peta konsep, variasi peta konsep hanya seperti ini? Tidak. Kalau kamu searching di internet, kamu akan lihat beberapa model-model dari peta konsep. Kalian bisa banget buat secara digital, artinya ada beberapa aplikasi tertentu yang sudah membuat, tinggal kamu buat saja. Lalu ada juga beberapa yang kamu buat gambar sendiri. Jadi bentukannya tidak hanya seperti yang ada di sini ya. Tidak hanya harus bentuk garis-garis seperti ini. Ya, tidak hanya seperti ini semua. Ada yang lebih bervariasi. Sebentar Miss akan tunjukkan kepada kalian. Ada orang yang kreatif buat peta konsep dalam bentuk seperti ini. Ya, cuman tulisannya ini terlalu kecil. Peta konsep itu harus bisa kita lihat dari jarak jauh atau buat seperti ini. Ya. Ini nih. Ya, ini juga masuk dalam kategori peta konsep. Oke? Paham anak-anak? Ini kurang lebih kalau kalian buat klik aja di searching di Google peta konsep gitu, akan muncul seperti ini varian-variannya, gambar-gambarnya ini. Bagus ya. Kalau kalian bisa buat sebagus ini, wah luar biasa ya. Jadi tidak polos saja, ini sistem polos, tapi apakah salah? Tidak ya. Ini juga benar. Oke? Anak-anak paham dari penjelasan Miss mengenai peta konsep? Paham. Paham. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke yang kedua yang dinamakan dengan sinopsis. Ya, sinopsis. Apa sih sinopsis itu? Dia dikatakan sebagai bentuk ringkasan dari karya sastra. Ya, dia adalah ringkasan. Ringkasan dari karya sastra. Kalian pernah baca novel? Pernah baca novel, anak-anak? Pernah. Lalu di bagian paling belakang, biasanya sampul belakang ada sinopsis. Benar? Benar ya? Nah, anak-anak kalau kalian lihat itu, lihat bukunya, kadang novelnya itu tebalnya 100 halaman. Tapi sinopsisnya enggak sampai 1 halaman. Makanya dikatakan ringkasan dari karya sastra. Sinopsis itu mengungkapkan alur cerita, ya. Dia hanya sekilas. Jadi dia tidak lagi secara detail seperti pada cerita aslinya. Kalau cerita aslinya sampai 100 halaman, sinopsis itu 1 halaman saja. Ya. Lalu sinopsis, langkah-langkah membuatnya, ya, langkah-langkah untuk membuat sinopsis ada
3. Yang pertama, kelihatan nggak? Baca keseluruhannya. Pertama sekali baca keseluruhan. Ini kita buat sinopsis, bukan berarti baca sinopsis. Artinya anak-anak, kalau Miss suruh nanti kalian buat sinopsis, jangan sampai kalian pindahkan sinopsis yang sudah ada di buku. Miss mau kalian buat sendiri. Ya, paham ya? Buat sendiri bukan berarti contohnya kamu udah ada novel, karena Miss sudah suruh kalian silakan cari buku, satu buku novel, fiksi untuk kalian buat analisis. Tapi ini Miss mau nyuruh kalian buat sinopsis karena kita berhubungan dengan keterampilan. Oke, jadi baca keseluruhan cerita dulu dengan seksama. Ya. Dengan saksama, setelah itu catat bagian-bagian pentingnya. Ya, setelah kamu catat lalu kembangkan menjadi sebuah paragraf. Contoh kan, kalau sinopsis sederhananya seperti ini, menceritakan ulang. Ya, sinopsis itu kurang lebih kayak menceritakan ulang. Contoh Miss suruh kalian baca buku lalu kalian ceritakan ulang ke Miss. Selin contohnya judul bukunya apa, lalu setelah itu kamu boleh ceritakan ke saya. Nah itu adalah cerita atau bisa dikatakan sinopsis, karena kamu nggak mungkin ceritakan kembali ke orang lain kamu secara detail seperti tidak ada perubahan huruf dan kata dalam teks tersebut. Ya, terkadang kita nonton film gitu ya. Filmnya kalau diputarkan 2 jam, tapi kamu cerita ke temanmu cuma 5 menit atau 10 menit dan lain sebagainya. Oke? Oke ya? Nah, sebentar. Miss izin ke kamar mandi. Oke. Ada tips-tips untuk pembuatan sinopsis, bukan sembarangan. Yang pertama adalah baca buku fiksi seluruhnya secara detail. Ya. Baca secara detail, perhatikan gagasan asli pengarang. Jangan sampai cerita asli dengan sinopsis yang kamu buat berbeda ceritanya. Ya. Di sana berbicara tentang kekeluargaan. Setelah sampai di kamu, contohnya dalam cerita itu berbicara tentang anak yang membantu anak yang lain gitu. Malah kamu ubah ceritanya, kamu buat orang tua yang membantu anak itu. Kan berbeda. Sudah beda. Jangan sampai sinopsis itu malah keluar dari cerita aslinya. Itu yang harus kamu pertimbangkan. Makanya kalau kita biasanya baca novel, sebelum kita baca secara keseluruhan, kita lihat sinopsisnya. Lihat ceritanya. Oh, ceritanya menarik ya. Baru kita baca seluruhnya. Paham? Jangan sampai mengubah gagasan asli dari pengarang. Lalu perhatikan urutan peristiwanya, urutan ceritanya. Alur cerita yang menjadi inti pokok dari pembuatan sinopsis. Jangan sampai kamu duluan ceritanya, contohnya kan cerita aslinya adalah laki-laki tersebut pergi ke sungai lalu dia memancing. Kamu balikkan, dia mau pergi ke memancing dulu, artinya mancing dulu baru dia pergi. Kan itu udah beda ceritanya. Dalam cerita aslinya dia pergi berjalan lalu dia memancing. Lalu setelah sampai di kamu buat sinopsis, dia sedang memancing lalu pergi ke rumah gitu. Kan udah beda ceritanya. Itu sudah kamu ubah alur ceritanya. Jalan ceritanya sudah kamu ubah. Nah, artinya kalau sudah kamu ubah alurnya, pastinya gagasan asli pengarang juga sudah kamu ubah. Lalu selanjutnya menyajikan sinopsis dengan bahasa yang efektif. Pastikan dengan kamu membuat sinopsis itu menarik perhatian pembaca. Anak-anak kalau contohnya kita lihat, contohnya kamu pergi ke toko buku. Setelah di toko buku, kamu baca buku novel atau cerita-cerita fiksi. Setelah itu kamu buka, kan nggak mungkin di toko buku itu kamu buka hal semuanya kan. Apalagi kalau contohnya di tempat-tempat jual buku resmi Gramedia, contohnya gitu.
Itu biasanya mereka tutup masih tersegel gitu ya, pakai plastik. Nah, kadang kita lihat cuman sinopsisnya doang. Nah, secara tidak langsung sinopsis ini berguna untuk menarik perhatian orang. Kalau kamu tidak sajikan dengan bahasa yang baik dan efektif, belum tentu nanti karyamu itu mau dibaca orang lain. Itulah gunanya sinopsis. Jadi dia dibuat semenarik mungkin supaya orang lain ada keinginan untuk membaca. Paham? Paham anak-anak? Paham. Yang lain? Oke. Selanjutnya penyusunan rangkuman atau ikhtisar. Sebenarnya kedua hal ini sama saja ya. Ini sebenarnya cuman ini sinopsis dia dimasukkan di rangkuman. Boleh sih kita merangkum kalau dia masuk ke kalau masuk ke buku fiksi itu sama saja namanya sinopsis ya. Jadi ikhtisar atau sebut dengan merangkum ya. Ikhtisar itu kalau lihat dari KBBI itu artinya merangkum. Pernah kalian merangkum? Atau meringkas juga boleh, itu sama saja. Pernah? Terkadang guru-guru kan beri, coba ringkas halaman sekian sampai halaman sekian. Pernah? Pernah anak-anak? Yang lainnya? Oke. Pernah. Nah, kurang lebih sebenarnya sinopsis ya dengan merangkum itu sama. Perbedaannya hanya di mana kalau merangkum itu kamu ambil inti-inti pokoknya sama dengan sinopsis ya. Lalu rangkuman itu hanya berguna pada buku non-fiksi, buku pembelajaran, buku-buku pengetahuan, ya, buku pendamping dan lain sebagainya. Bagaimana cara merangkum? 1, baca dengan cermat. Kalau kita buat sinopsis juga sama. Kamu baca dengan cermat, lalu cari ide pokoknya, tentukan gagasan pokok setiap paragraf, lalu dicatat. Tadi juga di atas ya, catat bagian pentingnya, lalu kembangkan menjadi paragraf atau kalimat-kalimat ya. Itu adalah cara merangkum atau ikhtisar namanya. Oke? Sejauh ini apakah ada pertanyaan? Anak-anak? Itu ketiga hal itu yang menjadi pokok. Yang pertama ada tadi yang namanya apa anak-anak? Yang pertama apa? Open kamera kalian. Ya, open kameranya. Yang pertama tadi Miss jelaskan tentang ya Tuhan. Peta konsep. Iya, peta konsep. Siapa tadi yang jawab itu? Vika. Yang lainnya kalian tidur ya? Silakan open kameranya, jangan sampai Miss keluarkan ya. Sudah ke toilet kamu Vika? Kamu izinin. Sudah tadi lap ingus saja. Oke. Ayo silakan open kameranya. Kalau enggak Miss keluarkan. Miss enggak peduli mau kamu gimana juga. Peraturan ada, peraturan dijalankan. Udah jelas Miss sampaikan. Hanya Casey ya tadi yang izin. Yang lebihnya silakan open kameranya. Jangan sampai Miss keluarkan kamu ya. Makanya pas ditanya itu dijawab. Supaya Miss tidak naik emosi. Oke, yang pertama tentang Peta konsep. Peta konsep. Lalu yang kedua? Penyusunan sinopsis. Hah? Penyusunan sinopsis. Iya, penyusunan sinopsis. Yang ketiga? Ikhtisar atau rangkuman atau bisa juga ringkasan. Oke, semuanya silakan fokus ke Miss. Miss akan sampaikan tugasnya. Oke, ini adalah tugas keterampilan yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, dengarkan Miss dengan baik-baik supaya tidak terjadi kesalahan.
Nanti kalau Miss kalian mau bertanya silakan ya. Miss akan jelaskan dulu. Ini tugas keterampilan. Yang pertama siswa menentukan satu buku fiksi. Berarti kamu yang menentukan buku fiksi. Silakan nanti buat identitas buku. Judulnya apa? Ya. Penerbitnya, tahun terbitnya, itu silakan kalian buat ya. Lalu baca buku tersebut lalu buat sinopsis. Oke, buku fiksi kamu buat sinopsisnya. Jangan sampai ada yang kopas atau langsung pindahkan halaman paling belakang. Miss sudah ingatkan sebelum kita masuk, pas kita masuk awal tentang buku fiksi dan non-fiksi, Miss minta kepada kalian sudah untuk mempersiapkan satu buku fiksi. Semoga sudah dipersiapkan, ya. Nah, buku itu lalu kamu baca, setelah itu kamu buat sinopsis. Paham anak-anak? Paham? Paham. Langkah yang pertama ini mengerti? Lalu yang kedua, baca buku non-fiksi. Nah, bukunya ini adalah modul, ya. Miss yang akan tentukan, baru buatlah peta konsep atau rangkuman. Jadi kalian bisa bebas memilih. Kalian mau buat peta konsep boleh, mau buat rangkuman boleh. Dua-duanya boleh nggak, Miss? Nggak usah, satu aja pilih ya. Jadi terserah, mau buat peta konsep boleh, mau buat rangkuman boleh. Pilih salah satu. Jadi buatlah peta konsep dan rangkuman yang terdapat pada modul pembelajaran, ya, pembelajaran bahasa Indonesia mengenai, lihat, buku unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Lalu peta konsep, kalau kamu mau milih peta konsep, silakan peta konsep boleh dibuat secara digital, dibuat sekreatif mungkin. Lalu hasil kerjaan tidak boleh copy paste dari internet ya. Lalu hasil kerjaan dikumpul di LMS dalam bentuk PDF atau JPG. Hasil kan karya ini dua jadinya. Satu rangkuman, satu lagi sinopsis, satu lagi peta konsep, atau mungkin kamu pilih rangkuman ya. Jadi karyanya ada dua. Kamu boleh kerjakan digabung. Artinya kamu kerjakan dulu yang satu sinopsis aman, lalu kamu buat peta konsep, itu dijadikan satu file, boleh. Atau dibuat pisah, boleh. Tapi asalkan dia bentuknya adalah PDF atau JPG. Pengumpulannya paling akhir itu tanggal 9. Miss beri waktu agak cukup lama karena ini kan bicara mengenai buku ya. Artinya buku fiksi ini harus kamu baca. Ya, kalau buku non fiksi dia hanya beberapa halaman. Miss akan tunjukkan nanti kepada kalian. Sejauh ini kalian mengerti? Ngerti. Mengerti, ya? Yang kalau peta konsepnya itu buku fiksi sama non fiksinya itu dipisahkan. Boleh dipisah, boleh digabung. Contoh ya, kalau kamu buat rangkuman, sinopsis pada buku fiksi. Lah itu kan di Word, biasanya kalian ketik di Word gitu kan. Lalu peta konsepnya kamu buat di internet langsung dibuat secara digital. Nanti belum tentu dia contohnya dia bentuknya JPG. Akhirnya jadi 2, nggak apa-apa. Ya. Felin? Kalau buku fiksi kita udah pernah baca, boleh nggak, Miss? Boleh. Asalkan tidak mindahkan sinopsisnya saja. Buku fiksinya silakan. Kalau yang sudah kalian baca itu lebih bagus sebenarnya ya. Supaya kalian tidak lama-lama. Nanti Miss takutnya kalian makin jadi alasan. Miss belum selesai saya baca bukunya. Oke, lihat untuk yang kedua, keterangan yang kedua yang Miss katakan tadi, Miss yang akan menentukan bukunya ya. Untuk non fiksi Miss yang akan tentukan dia di modul pembelajaran bahasa Indonesia mengenai unsur-unsur buku fiksi dan non fiksi. Ya.
Dia ada, kalau kalian buka modul, dia ada di sini. Bagian B. Lihat. Nanti kalian silakan download modul kalian masing-masing. Ya, di analisis unsur buku fiksi dan non-fiksi. Ini yang kamu sajikan dalam bentuk rangkuman atau dalam bentuk peta konsep. Kalau Miss nyaranin saja, tapi keputusan tetap kalian. Oke ya, itu buku fiksi, ini non fiksi ya. Miss tadi minta buku fiksi dan non fiksi, berarti sampai ke diksi. Diksi indeks. Kalau seperti ini enaknya disajikan dalam bentuk peta konsep. Tapi kalau kalian mau buat bentuk rangkuman juga boleh. Contoh, Miss beri contoh ya. Ini judulnya, lihat dari judul. Artinya anak-anak, kalau kalian mau buat peta konsep, kamu berjalan dari judul ini. Intinya dari judul ya. Analisis unsur buku. Sampai situ dulu. Lalu bagi dia 2. Buku fiksi dan non fiksi. Lalu lihat, kan terbagi, ada buku fiksi. Lalu buku fiksi terbagi lagi. Ada intrinsik, pasti ada ekstrinsik. Lalu buat lagi turunannya. Intrinsik, ekstrinsik. Lalu intrinsik terbagi atas berapa? Ini ada. Jadi berdasarkan teks ini. Paham anak-anak? Kalau dia peta konsep. Kalau kamu sajikan dalam peta konsep. Tapi kalau mau kerangkum, ya boleh-boleh saja. Kalau merangkum berarti inti-intinya saja. Sama dengan ini. Jadi kamu katakan unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi dan analisis unsur-unsur buku. Buku terbagi atas 2, buku fiksi dan non-fiksi. Unsur buku fiksi terbagi atas 2, buku unsur intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik ada dari satu tema. Apa itu tema? Inti cerita. Apa saja jenis tema? Sini ada disebutkan. Lalu alur itu apa? Kalau dia rangkuman, ya. Lalu jenis-jenisnya apa saja? Kurasa kalian tidak asing dengan namanya rangkuman. Paham? Sejauh ini mengerti? Paham. Oke, nah pas kalian nanti mengerjakan ini, Miss harap anak-anak jangan sampai karena Miss suruh kalian tanggal 9 mengumpul lalu kalian semuanya tidak mengerjakan. Silakan persiapkan. Kalau kamu sudah bisa melakukan hal yang Miss sampaikan tadi, membuat ringkasan, sinopsis dan juga peta konsep atau rangkuman, secara tidak langsung kalian juga belajar untuk persiapan ujian harian, ya. Oke? Oke, anak-anak, ada yang mau bertanya? Ya. Itu apa? Tadi peta konsep sama ininya kerjanya di Word atau kertas saja? Bebas, Miss berikan kebebasan. Silakan kalau kalian ingat ya, untuk buku non fiksi kamu hanya pilih 1. Mau buat rangkuman boleh atau pilih peta konsep, ya. Lalu penyajiannya boleh kamu mau tulis boleh. Kamu mau buat gambar sendiri boleh. Cuman kalau sampai di LMS silakan kamu, kalau contohnya kamu buat manual berarti kamu harus foto. Atau kalau kamu buat contohnya kamu kembangkan di Word gitu. Berarti nanti silakan bentuk PDF. Ya. Boleh digabung, boleh dipisah antara sinopsis dan juga rangkuman. Boleh dipisah, boleh digabung. Ya. Yang lain ada yang mau bertanya? Jelas, Vika?
Selesai. Oke, yang lainnya ada yang mau bertanya? Untuk buku fiksi, tolong identitas bukunya dilampirkan, dimuat. Identitasnya diantaranya judulnya, pengarangnya, tahun terbitnya, kota terbit. Ya, jangan lupa identitasnya. Setidaknya judul dan penerbit itu harus ada. Untuk miscek nanti, apakah kalian buat sinopsis sendiri atau cari di internet dan lain sebagainya. Oke? Jangan sampai, lebih baik karyamu sederhana saja, tapi hasil jerih payahmu sendiri, kamu kerjakan sendiri, daripada nanti Miss lihat cantik-cantik, rupanya diambil dari internet. Oke, ya Selin? Kalau misalnya bukunya udah lama banget, nggak apa-apa kan, Miss? Nggak apa-apa, asalkan dia masih bentuk buku, nak. Jangan sampai nanti ada hilang 2 lembar, 3 lembar. Nah, itu udah. Boleh buku yang mana juga boleh, bebas ya. Oke, yang lainnya. Miss mau tanya, Andrea, untuk buku non-fiksi, kamu mau buat peta konsep atau rangkuman? Kayaknya saya bukan rangkuman saja, Miss. Rangkuman. Selin? Peta konsep aja, Miss. Oke, Vika? Rangkuman. Velin? Velin? Halo Velin? Peta, Miss. Peta. Madeline? Rangkuman. Rangkuman. Gideon? Rangkuman, Miss. Rangkuman. Gus Rama? Gus Rama? Ya, Miss. Buat apa kamu? Rangkuman. Rangkuman. Kelly? Kelly? Rangkuman. Kelly Atara? Rangkuman, Miss. Rangkuman. Kania? Peta, Miss. Peta. Dion? Rangkuman, Miss. Junior? Rangkuman, Miss. Wilbert? Peta. Quenesia? Peta konsep. Beren? Rangkuman. Kezia? Kayden? 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 Buat apa? Buat apa kamu? Belum tahu. Kok belum tahu? Mau buat apa? Rangkuman atau peta konsep? Belum tahu, Miss. Lagi mikir. Oke, Asa? Asa? Kayaknya rangkuman, Miss. Kamu kok telat masuk pembelajaran, Asa? Kamu join jam berapa? Saya tadi gitu, Miss. Laptopnya dipakai, Miss. Jadi gitu. Mulai hari Senin, hari Selasa, minggu depan, kalau kamu telat tolong info ke wali kelasmu ya. Asa? Oke, Miss. Nanti kamu absen terus soalnya. Kamu hadir rupanya pas presensi kamu tidak ada ya, kamu alpa nanti. Oke, baik anak-anak, silakan kalian persiapkan. Boleh, ini 5. Ada 8 menit lagi untuk kalian persiapkan sebelum kalian masuk ke pembelajaran lain. Mungkin kalau ada yang mau bertanya lagi, supaya lebih jelas mungkin kalian bingung, nggak apa-apa ditanya kalau seandainya kamu tidak dengar tadi apa yang disampaikan. Ada? Berarti jelas semua ya? Miss, Ya. yang fiksi berarti bikin sinopsis sama peta atau rangkuman ya? Kalau untuk buku fiksi, kamu hanya buat sinopsis saja.
Ya, buku fiksi sinopsis, tapi kalau non fiksi kamu boleh pilih, mau buat rangkuman boleh, mau buat peta konsep boleh. Satu saja, nggak usah dua-duanya untuk buku non fiksi. Jelas ya, buku fiksi artinya buku fiksimu terserah, mau novel boleh, cerpen boleh. Ada juga yang tanya, Miss kalau komik tapi mengandung ilmu, apakah itu? Kalau komik dia bisa. Komik itu termasuk bagian dari sastra juga, ya. Walaupun dia berbicara ilmu-ilmu pengetahuan, dia termasuk dalam cerita fiksi. Ya, silakan itu boleh. Lalu kalau buku fiksi, bayangkan kalian kalau buku fiksi berarti dia cerpen, novel, dan komik juga bisa, asalkan disajikan dalam bentuk buku ya. Nah, itu kalian buat sinopsis. Lalu tadi buku non fiksinya, non fiksi langsung ingat pengetahuan, buku-buku pengetahuan. Itu kan Miss yang tentukan dari modul pembelajaran. Kamu boleh pilih mau buat peta konsep atau mau buat rangkuman. Ya, berarti hasilnya hanya dua. Yang pertama sinopsis, yang kedua rangkuman atau sinopsis dan peta konsep. Paham? Paham anak-anak? Paham? Paham. Ya, Felin. Kalau buku fiksinya itu kayak cuma cerita doang, nggak ada ilmunya, boleh nggak? Boleh. Kita tidak berbicara ilmu dalam buku fiksi ya. Tapi kalau dalam ceritanya ada ilmu-ilmu pengetahuan gitu, nggak apa-apa. Karena buku fiksi itu tidak bisa kita komentari ya. Buku fiksi ini salah karena dalamnya tidak ada buku tentang pengetahuan. Nggak bisa. Ya, karena dia buku fiksi adalah hasil imajinasi dari pengarang. Oke. Ada lagi? Sudah jelas? Sudah jelas anak-anak? Ya. Yang rangkuman itu buat buku fiksi sama non fiksinya juga. Enggak, dia hanya untuk buku non-fiksi. Rangkuman itu untuk non-fiksi. Lihat, fiksi itu, lihat, buku fiksi hanya membuat sinopsis doang. Ya. Sedangkan untuk non-fiksi yang dari modul pembelajaran, kamu boleh memilih. Mau kamu buat rangkuman boleh, mau kamu buat peta konsep boleh. Paham? Paham, Vika? Paham. Oke. Jadi nggak ada membuat rangkuman untuk buku fiksi ya? Oke. Lalu, Miss sarankan begini, anak-anak, jangan sampai nanti terkhusus untuk yang merangkum dan juga sinopsis semuanya. Jangan sampai Miss coba nanti baca lalu ada di sana karena di internet ya sumbernya banyak. Makanya Miss berikan satu buku, artinya modul, kalian buat rangkuman atau sinopsis, bukan, rangkuman atau peta konsep berdasarkan teks tersebut. Kalau ada nanti tambah dari situ, artinya ada pengetahuan yang tidak Miss jelas tertulis dalam buku tersebut, rupanya kamu tambah. Karena apa? Kamu lihat dari internet, bukan dari buku tersebut. Maka misalkan berikan langsung nilai 0. Paham? Paham? Paham. Ya, jangan ada sampai Miss lihat copy paste dari internet. Itu Miss garis bawahi benar. Kalau ada satu saja di kerjaan itu menyimpang dari materi atau dari buku yang Miss beri, maka Miss akan coret. Ya, Miss akan coret. Itu artinya nilaimu dalam keadaan bahaya. Nah, kalau kamu bahaya, Miss akan kejar terus kamu ya. Artinya Miss akan terus tuntut tugas-tugasmu dan lain sebagainya. Jadi lebih baik sederhana tapi benar-benar kamu kerjakan daripada kamu bagus-bagus rupanya hasil kerjaan orang. Oke, anak-anak? Oke, jelas ya? Jelas? Yang lainnya ini kok diam ini? Dion.
Oke, baik anak-anak, kita akhiri 2 menit lebih awal karena Miss rasa sudah jelas apa yang Miss sampaikan kepada kalian. Kita tutup dengan doa. Miss minta Andrea boleh pimpin doa. Teman-teman dan Miss, mari kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang kami belajar bahasa Indonesia bersama Miss Tio. Kiranya Engkau berkati kami, agar kami bisa tetap semangat belajar, dan kiranya Engkau berkati makanan dan minuman kami saat kami istirahat, agar kami bisa mendapat kesehatan dari makanan minuman itu. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih Anan. Pas ya jamnya ya? Baru lihat. Oke, lebih awal ya. Oke, Miss akhiri sampai ketemu di hari Selasa. God bless you all. Oke. Shalom, selamat pagi anak-anak. Bisa dengar suaranya Miss? Oke, silakan open kamera. Oke, silakan open kamera kembali. Ya, baik. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu. Mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Bapak, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu bagi hidup kami. Saat ini kami akan mengikuti pembelajaran seni budaya. Bapak berkati setiap kami, Bapak berkati kelancarannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, baik anak-anak. Hari ini kita belajar seni budaya ya untuk tugas-tugas kita di LMS Tunas Daud. Silahkan kalian bisa cek. Nah, kebetulan kita untuk hari ini kita masih tentang ragam hias pada bahan tekstil, ya, ragam hias pada bahan tekstil. Setelah ini ada ragam hias pada bahan kayu. Tetapi untuk ragam hias pada bahan kayu tetap kita menggambar ragam hias tetapi tidak pada bahan kayu karena memang kita lihat kondisi dan juga untuk bahan kayu kita perlu keterampilan khusus. Jadi kita tetap menggunakan buku gambar maupun kertas gambar, ya. Oke. Untuk ragam hias pada bahan kayu itu sebenarnya bisa juga digambar. Jadi bahannya kayu seperti telenan ya. Ada yang tahu telenan? Tahu ya. Jadi telenan itu yang biasanya untuk mengiris cabai ya, bawang ya. Nah, itu kalau di buku seni budaya kalian, di buku paket, di situ diberikan salah satu contohnya. Ya, tetapi kalau kita harus pergi ke swalayan atau pergi ke pasar untuk membeli seperti itu, mungkin kita bisa mengalihkan dengan cara yang lain. Artinya kita menggambar menggunakan kertas kembali ya. Tapi paling tidak kalian tahu untuk ilmunya ya. Oke. Nah, untuk ragam hias pada bahan tekstil ya, kalian sudah pelajari jenis-jenis bahan tekstil ya. Apa saja yang sudah kita pelajari jenis bahan tekstil? Kain katun. Apalagi yang ada di buku kalian? Wool, Miss. Iya, kain wool. Ada lagi? Siapa masih ingat? Kain sutra, ya. Kain sintetis. Ya, betul ya, kain sutra, kain sintetis, ya. Oke, di situ sudah ada beberapa sifat-sifatnya, ya. Dan kita sudah belajar. Nah, untuk di LMS Tunas Daud, di situ untuk setiap bab seni budaya itu ada 2 jenis tugas
yang satu adalah menggambar, ya untuk seni rupa ada menggambar, dan latihan soal. Nah, untuk menggambar dan latihan soal ini harus dikerjakan semua ya anak-anak ya. Jadi tidak bisa kita memilih salah satu. Misalnya saya lebih suka mengerjakan latihan soal aja, jadi yang dikerjakan latihan soal. Yang menggambarnya tidak. Atau saya lebih suka menggambar aja, latihan soalnya tidak dikerjakan, tidak ya. Karena itu nilainya berbeda. Untuk latihan soal itu adalah nilai pengetahuan. Untuk menggambar itu adalah nilai keterampilan. Jadi di situ tolong untuk setiap tugas bisa dikerjakan. Nah, kita akan coba cek ya, sudah berapa yang mengerjakan menggambar. Ragam hias. Ragam hias beraturan. Oke, di sini Miss sambil buka LMS Tunas Daud. Anak-anak bisa kalian sambil buka LMS Tunas Daud ya. Oke, ini ada yang chat Miss ya. LMS-nya sedang tidak bisa dibuka. Oke, anak-anak silakan bisa dicek yang lain, LMS-nya apakah bisa dibuka atau tidak. Sambil Miss cek LMS Tunas Daud juga, Miss sedang mengecek ini. Untuk kalian bisa dicek masing-masing ya. Bisa dibuka enggak untuk LMS Tunas Daud-nya? Oke, Miss sambil lihat di sini. Di tempatnya Miss bisa dibuka ya. Untuk di kalian bagaimana? Oke, berapa orang bisa buka LMS Tunas Daud? Bisa kasih reaction? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, mungkin kalau yang tugas yang tadi Miss sudah sebutkan, ya kalau misalnya belum diupload tapi sudah selesai silakan bisa diupload. Hari ini kita mau mengerjakan latihan soal. Nanti untuk minggu depan kita masuk di ragam hias pada bahan kayu, ya. Jadi kita masuk di latihan soal. Silakan kalian lihat ada latihan soal, ada 4 soal. Ada 4 soal. Mungkin misalkan tunjukkan dari share screen di sini ya. Oke, ini kalian ketemu latihan soal menerapkan ragam hias pada bahan tekstil. Ada 4 soal. Mungkin untuk LMS-nya bermasalah, misalkan copy ke bagian chat. Tapi silakan kalian kerjakan mengumpulnya di LMS, jadi bukan di chat ya. Ini soalnya Miss close sebentar. Miss masukkan di sini. Ini untuk yang tadi tidak bisa buka LMS-nya ya. Nah, untuk yang kalian kerjakan ini tidak dikumpulkan lewat chat, tapi kalian kerjakan kumpulkan di LMS Tunas Daud. Boleh kalian tulis di kertas atau di buku, di foto, atau kalian mau mengerjakan di Word, ya. Mungkin kalian nanti save as ke Word atau ke PDF, ya. Silakan. Tapi kirimnya adalah ke LMS Tunas Daud. Oke, bisa dimengerti? Ada pertanyaan?
Ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, berarti semua udah mengerti ya. Yang sudah mengerti bisa kasih reaction. Ya, silakan bisa dikerjakan. Nanti kirimnya di mana, Mas? Kirimnya di LMS Tunas Daud ya. Jadi untuk jawabannya kirimkan ke LMS Tunas Daud. Miss tulis di chat for everyone ya. Jadi jawaban dikirim ke LMS Tunas Daud. Oke, silakan bisa mulai dikerjakan. Oke, ini jawaban dari yang sudah kalian kumpulkan. Ini ada yang sudah mengumpulkan. Tapi setelah Miss cek, itu ternyata tidak lengkap ya, anak-anak ya. Silakan kalian mengerjakannya sesuai dengan apa yang diminta soalnya, ya. Terus di situ di buku kan Miss sudah jelaskan semua ya dari buku. Jadi kalian bisa tinggal lihat di sana apa saja. Ada bahkan yang menjawabnya itu justru tidak ada di buku. Oke, silakan dicek lagi ya anak-anak ya. Itu masih bisa 5 kali pengiriman, berarti kalian masih bisa mengganti jawabannya. Tolong diperbaiki lagi, dicek kembali untuk soalnya apakah sudah terjawab semua. Misalnya sebutkan dan jelaskan. Berarti di situ menyebutkan dulu baru menjelaskan. Tapi kalau misalnya sebutkan dan jelaskan baru disebutkan saja berarti setengah dari nilai yang seharusnya. Ini ada 4 soal, berarti masing-masing soal nilainya adalah 25. Berarti kalau hanya dijawab separuh, berarti separuh dari 25 ya. Nilainya begitu. Evaluasi kembali ya. Coba perhatikan di slide. Ya, yang sudah tahu tadi terima kasih. Bagus. Tolong ingat-ingat. Ada 3 jenis waktu. Ya, ada 3 jenis waktu yang sering kita alami, kita jalani, dan waktu ini Tuhan yang ciptakan, Tuhan yang empunya. Ya, yang pertama kronos, artinya kronologi atau urutan waktu. Ya, digambarkan seperti jam yang kita gunakan, jam tangan, jam dinding, ya pokoknya waktu itu berjalan secara urut, teratur, tidak mungkin mundur, dia akan bergerak maju terus, itu kronos. Dan kronos ini yang bisa kita persiapkan, ingat itu. Kronos ini yang kamu harus persiapkan dalam hidupmu. Kapan kamu waktu belajar, kapan kamu membantu orang tua, kapan kamu harus berdoa, kapan kamu harus istirahat, kapan kamu bermain. Kebanyakan istirahat tidak bagus, kebanyakan bermain juga tidak bagus. Harus seimbang. Itu kronos. Ya. Itu harus diingat itu. Lalu berikutnya adalah kairos. Periode waktu yang tak dapat ditentukan. Kairos ini semacam kesempatan atau momen yang datang tiba-tiba yang kita tidak bisa prediksi. Tapi ingat, seperti yang pernah kita bahas, kairos itu tidak lepas dari yang namanya kronos. Ya, ini bahasa Yunani nih ya. Tidak lepas dari kronos. Kamu tidak akan mungkin mendapatkan kairos dengan baik kalau kronosnya tidak dilakukan dengan baik. Misalnya di kairos ini ada keberuntungan. Ya, tiba-tiba dapat pekerjaan yang bagus. Di kronos kamu nggak serius belajar, kamu nggak serius sekolah, kamu nggak serius mencapai cita-citamu. Gimana mau dapat pekerjaan bagus di kairos? Seperti itu ya. Contoh seperti ini. Ada seorang tukang cendol.
tukang cendol. Tapi tukang cendol ini berharap dia menjadi orang sukses. Berharap punya rumah, berharap punya mobil, berharap punya aset yang banyak. Lalu dia bilang kepada setiap pelanggannya, aku ingin suatu ketika punya rumah, punya mobil, punya tanah yang banyak. Pokoknya aku ingin jadi orang kaya. Ternyata setiap pelanggan yang datang bertanya, dia jelaskan seperti itu. Impiannya ke depan, harapannya ke depan. Kairos itu bisa dirindukan untuk datang. Kairos itu bisa kita harapkan untuk datang. Tetapi kita tidak bisa prediksi kapan dia datang. Kita tidak bisa jadwal kapan dia datang. Itu kairos. Tapi kita bisa rindukan seperti tukang cendol tadi. Nah, ingat kairos tidak lepas dari yang namanya kronos. Walaupun dia bisa rindukan kairos itu datang, tapi kalau di kronos ini dia tidak persiapkan, dia tidak akan pernah nyampe ke kairos. Ya, jadi waktu dia ngomong gitu kepada banyak orang, lalu pembeli itu selalu mengamat-amati si tukang cendol ini. Bulan demi bulan, kok tetap dia tukang jual cendol seperti itu, pakai gerobak. Padahal dia ngomong banyak sama orang, pingin ini, pingin itu yang baik-baik, kairos. Lalu singkat cerita, 3 bulan kemudian masih sama. 1 tahun kemudian masih sama juga. Ya. Tetap jual cendol di pinggir jalan pakai gerobak. Ada yang salah enggak? Enggak salah jual cendol. Tapi aneh, dengan impian yang besar, harapan yang tinggi, tetapi fakta tetap dia menjadi tukang cendol di pinggir jalan. Sampai 10 tahun orang yang pernah mendengarkan impiannya juga melihat, wah kaget, kok dia masih tetap jual cendol di pinggir jalan. Akhirnya di cross check lah. Kenapa tetap jual cendol padahal impiannya besar, harapannya besar. Pingin ini, pingin itu, pingin jadi orang kaya. Tapi tetap jadi tukang cendol. Ternyata ada yang salah waktu dia menggunakan kronos. Artinya kairos yang diimpikan itu nggak datang. Nggak terjadi karena kesalahan dalam memanage waktu kronos. Itu. Dia punya impian yang besar, tapi sampai rumah dia tidak mau bekerja lebih keras. Tidak mau persiapkan modal yang banyak, tidak mau cari tempat untuk jualan, tidak mau mempromosikan produknya. Sampai rumah dia punya waktu banyak, tapi tidur-tiduran. Malas-malasan. Artinya kronos itu tidak digunakan dengan baik. Jadi karena dia tidak persiapan untuk menyambut kairos tadi, momen tadi, kesempatan sukses, akhirnya dia tetap menjadi penjual cendol di pinggir jalan yang keuntungannya P7. Tahu P7? Ya, pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan. Nah, ini. Jadi mari kita semua berjuang dan miliki impian yang besar. Angan-angan yang besar, tetapi harus didukung dengan kronos yang baik, pengaturannya bagus. Ya, gitu dia. Kalau enggak diberi pengaturan yang bagus, masalah. Kairos tidak akan datang menghampirimu. Ya, kairos hanya untuk mereka yang bersemangat bekerja, bersemangat berjuang. Harus kerja lebih keras, begitu. Ya, nggak cukup dengan kamu mengerjakan A, B, sementara kamu punya peluang untuk C. Ya, seperti Mister nih misalnya, contoh Mister. Mister adalah seorang guru. Mister tidak hanya seorang guru. Pulang sekolah, Mister masih lagi mengurus A, ngurus B, ngurus C. Untuk masa depan. Ada bisnis, ada usaha, dan lain sebagainya.
Itu pikirannya jauh ke depan, ingin jadi apa? Ingin lebih banyak lagi berkarya dalam Tuhan, ingin lebih banyak lagi berbuat untuk Tuhan. Itu dia. Jadi jangan main-main. Bergerak juga di dunia online. Rintis YouTube dan lain sebagainya. Barangkali bisa menghasilkan dan menjadi berkat. Bisa mendukung pelayanan. Itu dia. Jadi sekali lagi Kairos itu akan datang dengan sendirinya. Tepat pada waktunya. Inilah yang dinamakan indah pada waktunya. Tuhan akan tunjukkan kuasanya bagi kamu yang menantikan karyanya. Itu dia. Pokoknya serius aja, gunakan waktu yang ada. Ya. Hari-hari ini jahat yang bisa menyesatkan hidupmu. Jadi kalau kamu nggak kontrol kapan kamu belajar, kapan kamu bermain, kapan kamu istirahat. Ini waktu istirahat bermain. Sampai jam 12 malam belum tidur-tidur. Nanti waktunya belajar tidur. Itu kacau kan? Kacau itu namanya. Ya. Itu dia. Jadi Kairos tidak lepas dari Kronos. Ya, Kronos adalah persiapan untuk masuk kepada Kairos. Momen, kesempatan di mana Tuhan berkarya untuk mensukseskan kamu. Barangkali suatu ketika kamu akan menjadi pemimpin masa depan yang hebat untuk Indonesia. Wow. Ada yang mungkin jadi anggota dewan, ada yang mungkin jadi pengurus di MPR, ada yang jadi bupati, wali kota, mungkin ada yang jadi menteri, ada yang jadi dokter, bidan, perawat, polisi, tentara, wah banyak kan? Untuk nyampe ke situ butuh Kronos. Sekolah baik-baik, belajar serius. Ya, jangan kecewakanlah orang tuamu yang sudah berjuang untuk masa depanmu ya. Lalu yang terakhir ini adalah Aionos. Ya, waktu kedatangan Tuhan untuk orang percaya. Ya, ingat baik-baik. Kehidupan kita sekarang ini itu sementara. Dan kehidupan kita ini adalah persiapan untuk masuk kepada kekekalan. Artinya ada kehidupan setelah mati. Ya, ada kehidupan setelah mati. Mungkin saat ini kalian masih muda kan, nggak terlalu berpikir ke sana. Tapi harus dipikirkan dan harus dipersiapkan. Ya, saya meninggalkan dunia dalam keadaan seperti apa? Dalam keadaan nama baik atau nama buruk? Dalam keadaan tersangka, dalam keadaan apa? Atau terpuji? Itu harus dipikirkan. Ya, Aionos itu begitu. Apapun yang kau buat di muka bumi ini itu akan mengarah kepada kekekalan. Ditambah lagi nanti Tuhan datang. Tuhan datang menjemput orang percaya. Kamu harus siap. Ini pasti. Hidup bersama Tuhan selamanya. Nggak bisa. Jadi manusia itu nggak bisa mengabaikan hal ini. Jadi manusia nggak boleh mengabaikan Aionos, waktu kedatangan Tuhan. Nggak boleh. Kalau kamu pikir, oh aku hidup, ya udah hidup aja. Nggak usah mikirkan sorga, nggak bisa. Nggak boleh. Karena hidup itu akan mengarah ke sana. Coba hidup di dunia ini berapa tahun? Zaman sekarang orang umur 50 tahun aja kadang penyakit sudah banyak. 60 penyakit sudah makin banyak. 70 jalan pun udah susah. 80 udahlah di kursi roda aja. Jadi kalau nggak ada persiapan-persiapan yang baik untuk mengarah ke Tuhan, nanti kita bersama Tuhan, nggak ada gunanya. Ya, ditambah lagi kehidupan kita ini sementara. Jadi kayak kalau orang Jawa bilang mampir ngombe, mampir untuk minum doang. Ada waktunya kita akan kembali kepada Sang Pencipta. Ya, ini harus dipahami ya.
Jadi mulai sekarang walaupun kamu masih muda, pikirkan juga hal-hal surgawi. Pikirkan juga hal-hal rohani. Jangan langsung anti. Oh, aku kan masih muda. Kematian kan masih lama. Dengar baik-baik. Kematian nggak harus tua. Ya, kematian tidak harus tua. Karena kematian itu Tuhan yang tentukan. Dan ada yang Tuhan izinkan. Jadi ingat itu baik-baik. Kematian tidak harus tua. Jangan pikir kalau muda tidak bisa mengalami hal tersebut. Jaga hidupmu. Teman-temannya Mister banyak banget mati muda. Kenapa? Dia tidak menggunakan Kronos dengan baik. Tidak menggunakan Kairos dengan baik. Ya. Apalagi Aionos. Ibadah aja nggak pernah. Ditanya apa agamamu, nggak tahu. Agamaku gado-gado, Mister. Dia pergi ke gereja, dia pergi juga ke masjid. Dia pergi juga ke vihara. Ditanya orang, oh ini bentuk toleransi. Ditanya siapa Tuhanmu? I don't know. Pokoknya semua Tuhanku. Oh, ini nggak boleh. Harus putuskan satu. Ya. Jadi 3 jenis waktu ini saling berkaitan. Tolong ke depan kalau ditanya harus bisa jelaskan dengan baik. Jangan hanya ada di bukumu dicatat. Tapi harus ada di otakmu. Kamu gunakan. Oh, waktunya saya menggunakan Kronos. Persiapan untuk masa depan. Ya, ingat kehidupan sekarang adalah produk masa lalu. Kalau sekarang kamu nggak jadi apa-apa, itu karena masa lalumu. Kamu tidak berbuat sesuatu. Tapi kehidupan di masa depan ditentukan dari sekarang. Kalau kamu mau masa depanmu cerah, ya bergelimang dengan berkat Tuhan, menjadi pemimpin masa depan, tentukan dari sekarang persiapanmu untuk masa depan. Itu jadi pemimpin di masa depan itu Kairos. Tapi persiapan sekarang itu Kronos. Dan apapun yang engkau buat mengarah kepada kekekalan itulah Aionos. Jadi 3 jenis waktu ini harus kamu ingat, pahami, dan lakukan. Kronos bergerak secara urut, teratur. Lalu Kairos, momen di mana Tuhan nanti memberkatimu. Bisa jadi pemimpin, jadi orang hebat. Lalu Aionos, di mana nanti Tuhan menjemput orang percaya. Kita hidup bersama Tuhan selamanya. Itu dia. Tidak ada satu manusia pun yang luput dari ketiga jenis waktu ini. Walaupun dia nggak percaya. Walaupun dia nggak terima, semua manusia pasti menjalani Kronos, Kairos, dan Aionos. Bahkan orang yang nggak percaya surga sekalipun, dia akan menjalani ini. Kalau dia tidak percaya, ya dia berbelok, bukan ke surga ya. Tapi kalau dia percaya kepada Allah, Sang Pencipta, pasti dia ke surga. Tuhan ciptakan surga dan neraka untuk mereka yang percaya dan tidak. Sudah ada tempatnya. Ya, Tuhan ciptakan kesuksesan dan kebangkrutan bagi mereka yang bersemangat untuk jadi kaya. Bagi mereka yang tidak bersemangat untuk hancur. Jadi semua sudah ada tempatnya. Itulah keadilan Tuhan. Jadi jangan pernah nanti menangis karena kamu tidak jadi apa-apa. Sementara kamu memang nggak pernah gunakan waktu, ya wajar. Nggak jadi apa-apa, tidak gunakan waktu, itu sama, satu paket. Ya wajar tidak jadi apa-apa karena tidak menggunakan waktu yang ada. Tapi kalau kamu gunakan waktu yang ada dengan baik, wah nanti Kairos akan datang. Tuhan memberkatimu. Dan kalau sudah diberkati, ingat, harus mendukung pekerjaan Tuhan. Itu harus berbakti ya kepada bangsa negara. Kalau bukan kamu, generasi siapa lagi? Singkirkan mereka yang memimpin negara ini secara bengkok, tidak lurus hatinya. Mikirkan uang saja, korupsi di mana-mana, menindas orang miskin, singkirkan mereka. Ya, mereka harus diganti. Siapa yang mengganti? Kalian. Pemimpin masa depan yang siap menerapkan kejujuran, menerapkan keadilan. Itu dia. Ya. Jadi jangan minder jadi generasi bangsa. Kalian adalah generasi emas.
yang akan memajukan Indonesia ya kira-kira 15 tahun, 20 tahun ke depan. Indonesia akan jaya. Ya, sekarang sudah mulai, generasinya sudah mulai bagus. Pemimpinnya sudah mulai bagus. Ya, yang pemimpin curang mulai terkikis, tersingkirkan. Ya, seleksi alam yang nggak bagus memimpin Indonesia tersingkir dia. Cepat atau lambat dia akan tersingkir, terbongkar. Ya, yang korupsi tertangkap, yang diskriminasi diproses. Ya, yang menjelek-jelekkan orang, pencemaran nama baik ditangkap. Itu dia ya. Nah, untuk berikutnya ya